Sungguh luar biasa ya di hari Minggu ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Recording in progress. Minggu pertama di bulan Mei. Lembur atau libur. Kemarin hari Jumat tanggal 1 Mei hari buruh internasional seluruh dunia ya. Selamat hari buruh. Semoga di kedepannya kita udah gak jadi buruh lagi. Kalau bisa udah jadi bos ya, pulang Indonesia dengan membawa segala kesuksesan. Oke. Wes hari pertama di minggu pertama di bulan Mei. Ya, sungguh luar biasa ya teman-teman. Kalau punya Jepang penyakit mboh apa kuwi aku gak nutut karo tulisanmu rek. Saya hari ini pakai lipstik bagus banget ya teman-teman ya. Tak tebeli ya raiku ben ketok wayune semlonge ya. Wah, pokoknya hari Minggu ini selalu bahagia ya. Oke, tak jeleborno raiku ya. Wingi Jepang piye Miss? No comment. Kayaknya ini bukan hal kecil, ya harus didiamkan dulu. Kita tidak akan berbicara di media sosial ya teman-teman ya. Jadi biarkan itu menjadi ranah kami bersama tim-tim kami. Jadi ada sesuatu yang perlu disampaikan di publik, tapi ada kalanya yang tidak perlu disampaikan di publik karena akan membahayakan satu sama lain. Jadi Mbak Miss, maksudnya piye Mbak Miss, apa sudah jadi WNA? Lo gak bahaya lah. Saya bangga jadi WNI, saya tidak perlu berubah menjadi WNA untuk menolong para pekerja migran. Dan saya tidak akan pernah punya rencana untuk menjadi WNA ya. Saya WNI, saya TKW. Jadi saya tidak akan pernah berubah menjadi WNA. Ini kepercayaan saya ya. Jadi saya secara pribadi, walaupun orang bilang, hidup cuma sekali, kenapa harus di Indonesia? Nggak apa-apa. Saya tetap bangga menjadi warga negara Indonesia, paspor Indonesia. Wih, keren sekali teman-teman ya. Mungkin kita sebagai warga negara Indonesia tidak sadar ya, bahwa untuk menjadi warga negara Indonesia itu lebih sulit dibandingkan untuk menjadi warga negara asing. Ini fakta ya teman-teman ya. Banyak orang yang merasa bahwa enakan jadi warga negara asing. Tidak. Kalau kalian tahu, menjadi warga negara Indonesia itu lebih sulit daripada menjadi warga negara asing. Ya, kalau saya sekarang sudah memenuhi syarat untuk menjadi warga negara asing. Saya sudah memenuhi syarat. Tetapi untuk mengambil suami saya untuk menjadi warga negara Indonesia, itu yang sangat sulit sekali ya teman-teman. Tidak mudah ya. Halo? Halo? Kenapa Dok? Miss Yuni. Iya sayang. Pagi sayang. Ini saya di kantor. Oh di kantor? Soalnya aku di rumah sakit dulu Dok. Habis live ini aku di rumah sakit. Tunggu dulu ya sayang ya, sabar ya. Engkau tak hubungin langsung BKDI ya. Oh iya Miss. Apa sayang? Sebenarnya saya minta maaf yang besar banget Miss. Kenapa nak? Saya minta videonya di take down. Duh, lah itu pas live loh Dok. Iya, saya mau yang di TikTok itu di take down Miss. Di TikTok itu yang viral bukan dek aku Dok. Di arek-arek sing kliper-kliper itu. Sing viral itu ndek kliper, ndak aku malah gak viral. Iya, saya sebenarnya gini Miss. Tadi saya akui saya bodoh nih. Saya nggak mikir ke depannya gimana. Jadi videonya viral terus orang tuanya ini pingsan nih. Saya bingung mau kayak mana. Gini loh Dok, sebenarnya banyak yang mendoakan. Kalau kita ambil positifnya itu banyak yang mendoakan. Ngerti nggak? Itu si ceweknya nyari kamu nggak? Enggak. Saya diblokir Miss. Cuma kan banyak orang yang nggak mau, maksudnya jangan sampai almarhum itu dihujat gitu loh. Nggak ada yang hujat. Itu banyak yang doain sayang. Kita ambil yang positif, yang negatif itu biarkan saja. Nggak ada yang hujat. Di tempat saya doa kok, innalillahi semua kok, nggak ada. Karena kliper-klipernya itu loh Dok, Miss Yuni gak ono. Karena Miss Yuni tidak ingin menggiring opini yang jelek. Iya. Wes kamu di kantor aja dulu Dok. Soalnya Miss Yuni lagi live, habis ini di rumah sakit dulu. Besok mbaknya yang lupa ingatan. Tunggu ya nak ya. Iya, makasih ya Miss. Ya oke, terima kasih. Sebenarnya nggak ada yang hujat ya? Ada yang hujat nggak sih?
Saya ngerasa nggak ada yang hujat ya. Ada yang hujat nggak sih? Kok garo aku ya? Sik. Serek cendelaku tak buka saiki. Apakah ada yang hujat tuh teman-teman? Ada nggak yang hujat? Kalian tahu nggak ada yang hujat nggak? Nggak ngerti ya aku ana sing hujat sih nggak sih? Boten lamis enggak kok, nggak ada yang hujat kok, bener. Kecuali orang-orang yang hatinya busuk karena apes nggak ada dalam kalender ya. Sekarang kamu menghakimi orang lain. Ini cara Tuhan untuk mengingatkan kita, itu aja sih sebenarnya. Oh, siapa sih yang telepon ya? Halo. Oke. Yes, sayang. Halo. 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 Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Miss Yuni? Alhamdulillah kabar baik. Kenapa sayang? Sehat, alhamdulillah, Miss. Saya dari Dampit. Kenapa sayang? Ini, Miss, saya mau tolong cari anak saya. Pokoknya saya perkiraan 4 Lebaran ini nggak ada kabar, Miss. Lah kemana anaknya sampean? Di Singapura. Lah di Singapura kok iso hilang? Paling mau seneni tok paling. Boten, Miss, pancen niku sing ngene niku ngomong Jawi nggih, Miss, mboten pati socok katen sing jaler niku. Lah kula niku Socok itu apa? Mboten pati nggak seberapa cocok sama yang suaminya gitu loh, Miss. Ada sedikit masalah gitu loh, Miss. Loh, ada masalah sama suaminya, kenapa berdampak sama ibu? Lah makanya, Miss, masa yang kerja itu, Miss, semenjak anaknya belum TK sampai anaknya sekarang kelas 1 SMP. Terus tapi ya dulu itu pernah ke Hong Kong, Miss, tapi nggak berhasil. Pernah 2015 sekitar segitulah ke Hong Kong, itu nggak berhasil, diintermini 2 kali. Terus waktu itu saya kerja di Hong Kong, Miss. Saya kerja di Hong Kong, nggak tahu kalau anak saya ini mau proses ke Hong Kong. Terus habis gitu ya itu, Miss, saya terakhir ketemu itu di Hong Kong pas mau dipulangin, neneknya meninggal atau gimana, itu yang kedua kalinya dipulangin. Terus saya libur ke kos bibi, terus ketemu, ya itu terakhir ketemu, Miss, tahun 2016 kalau nggak salah itu. Terus saya pulang Indo 2017 gitu. Kamu orang mana, Bu? Kulo tiang Polaman Dampit, Miss, Malang. Dampit, oke. Ya udah, Ibu kayak biasanya aja buat video, terus fotonya anaknya kirim ke saya bantu up di media sosial. Tapi ingat kalau sudah viral jangan minta take down. Jangan minta apa, Miss? Jangan minta di-delete. Oh, nggih. Sampean buat video, minta anakmu pulang, ceritakan kalau nama anakmu Siti, kamu pulang, ibu kangen, atau seperti apa, bagaimana agar anakmu ini bisa komunikasi denganmu. Bagaimana caranya kamu ngomong, ceritakan kronologi ini ibu nduk wis nek Malang, piye kabarmu, anakmu wis gede dudune anake. Jadi biar dia sadar. Kalau kamu punya masalah dengan suamimu, tapi kan aku ibumu nggak ikut campur, kan bisa bilang seperti itu. Yang ini Miss, nggih, Miss. Mungkin ketakutan jenenge tiyang sepuh, nggih, Miss. Dek pundi se, Miss, enten tiyang sepuh ajeng misalkan ayu gari napa malih pun enten putu karep kula lak ngoten. Nah, kemungkinan apa takut niku wis gak seneng bojone, mungkin takut saya marahin gitu ya, nggak tahu, Miss, juga saya hatinya anak saya itu. Kok sampai nggak ada kabar. Kemarin itu tuh pas Agustus kemarin tuh masih aktif, Miss, HP-nya ya, saya WhatsApp terus gimana kawan cawang 2 tapi nggak pernah balas, Miss. Masuk terus tapi nggak pernah balas, terus sampai sekarang nggak aktif lagi HP-nya. Sudah nggak aktif. Ya mungkin Samet pernah menyakiti hatinya, Bu, secara tidak langsung. Namanya orang, Samet sendiri pernah merantau kan, tahu kan sakitnya merantau itu. Harusnya kan tahu kan kalau merantau itu sama-sama pernah merantau kan, tahu pedihnya merantau. Jadi ya saya harap tidak seenaknya sendiri juga.
Nggih, Miss, nggih. Nggih, mugi-mugi bukan benten napa-napa Miss, kula kan kepikiran mawon. Yoga kula niki kurang lebih pun 10 tahun niku mboten wangsul blas, Miss. Iya, kalau ada apa-apa itu pasti kasih kabar, Bu. Karena nggak ada apa-apa itu paling nggak ada kabarnya. Sebenarnya kalau ada apa-apa itu malah memberikan kabar. Kalau nggak ada apa-apa itu nggak ngasih kabar gitu. Seperti itu kan yang kebanyakan dari mbak-mbak itu. Sampean sendiri pernah merantau pastinya tahu dong. Nggih, mugi-mugi mboten napa-napa Miss. Kula ya Allah, nggih ndonga mboten putus-putus kula ndonga Miss sampai kula ni mau saged tilem. Ya Allah, seandainya Miss di posisi saya namanya anak jarun gak dipikirin ya, gak dipikirin nggih sampean kepikiran Miss. Iya, tapi kan Namanya juga sebagai anak, seorang ya, ibu, Miss. sebagai seorang ibu juga tidak boleh menyalahkan anaknya. Sebelum anakmu hilang ini apa yang kamu lakukan juga kan harus introspeksi juga, Bu. Nggih. Lho niku pas nate Miss nate kena corona niku 2 kali Nate itu apa? Miss nate. Dalem? Nate itu apa? Pernah sakit kena corona itu Miss, sampai ngamar 2 kali malah kakeknya meninggal cerita. Habis gitu majikannya juga baik Miss. Habis gitu waktu di rumah sakit itu pas ulang tahunnya dia juga dikasih kuitar sama majikannya, ya dilihatin saya. Baik-baik saja Miss, terakhir kali komunikasi malah Bu, insya Allah kalau bilang sebentar lagi Ibu tak beliin ini itu. Habis gitu terakhir kontak itu Bu, HP saya rusak. Ini nomornya saya tak kasih ke majikan saya. Tadi Ibu kalau sama anak saya WA nggak dibalas ya HP saya rusak. Masa Miss rusak sampai bertahun-tahun? Aku pikiran gitu Miss. Gini loh Bu, saya tidak membela anak ibu, aku ya gak membelani jenengan. Kadang-kadang wong tuwek gak pernah merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan, seolah-olah ibu itu selalu benar. Nah sebenarnya nih bukan saya berbicara tentang ibu saya sama ibu saya waktu saya muda, ibu saya masih muda ya. Tentunya sering terjadi bentrokan setelah kita tua, saya sudah dewasa, saya duduk bareng sama ibu, kita berkomunikasi satu sama lain. Saya kasih tahu ibu memang benar seorang ibu yang melahirkan kita. Pengalaman mungkin lebih banyak dibandingkan dengan kita. Tetapi kan tidak melulunya orang tua benar. Benar nggak? Sementara dia pun punya hubungan baik dengan suaminya. Kecuali dia nggak punya hubungan baik dengan suaminya. Kan seolah-olah dia itu kecewa juga dengan ibu yang harusnya mendukung setiap tindakan anak dan menerima kelemahan dan kesalahan anak. Itu kan yang diinginkan oleh seorang anak. Benar nggak sih? Ya, jadi ya nggak apa-apa, mungkin ada salah paham atau ada satu kata yang menyakiti satu sama lain. Ya introspeksi, terus yang kedua ya udah buatin video, nanti saya bantu share ke teman-teman yang lain. Ya, saling introspeksi karena ibu merasa saya tidak pernah bersalah, semuanya baik-baik saja. Iya menurut ibu, tapi saya tidak baik-baik saja. Ngerti? Ada yang lain lagi? Pun matur suwun Miss, waktu nggih mugi-mugi Miss dapat bantu nggih Miss. Kok kula saged ketemu Miss. Siap. Namanya siapa sih anaknya Ibu? Kalau boleh tahu? Namanya itu Nopita Sari. Nopita Sari. Asal Desa Brayu, Dampit. Itu waktu terakhir pergi itu alamat suaminya di rumah suaminya gitu Miss. Oke, ya udah sampean share-kan, sampean buat video ya, nanti kirimin ke saya ya. Iya Miss, ya, makasih nih Miss. Oke, terima kasih sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Miss Yuni. Iya sayang. Selamat pagi. Miss mau nanya. Kalau naik pesawat Garuda itu antar negara untuk